Hai Sobat Sejarah, selamat datang di channel kami, Hi Story. Channel ini akan mengulik cerita unik di balik sejarah suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia atau di sekitar kita. Kali ini kita akan mengulik tentang Muharram. Kita sama-sama mengetahui bahwa Muharram adalah salah satu dari 12 bulan Hijriah dalam kalender Islam. Dia termasuk bulan istimewa karena termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam karena di dalamnya kita dilarang untuk berperang. Yang diimplementasikan di zaman sekarang yaitu kita diminta untuk meminimalisir perbuatan jahat karena setiap keburukan akan diganjar dosa yang lebih berat dari biasanya. Tapi tenang, karena Allah Ta'ala adalah Allah yang Maha Adil, maka kebaikan pun akan dihadiahi pahala yang lebih banyak dari biasanya. Tahukah Sobat Sejarah jika selain karena fadilah amalnya, di dalam bulan Muharram juga ada beberapa peristiwa penting. Yuk kita bahas beberapa peristiwa penting yang terjadi. Kita bagi jadi beberapa area. Yang pertama adalah peristiwa penting di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama dalam sejarah umat manusia, yang awal mulanya hidup di surga karena melanggar larangan Allah Ta'ala terkait buah huldi, akhirnya dihukum dan diturunkan ke bumi. Kemudian di bumi, beliau bertobat dan Allah Ta'ala menerima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang telah berdakwah ratusan tahun, akan tetapi umatnya banyak sekali yang masih belum memeluk Islam. Maka Allah Ta'ala turunkan azab berupa banjir bandang yang juga merenggut istri dan salah satu anak beliau, yang sampai azab banjir bandang turun masih belum juga beriman kepada Allah Ta'ala. Banjir tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan sampai akhirnya ketika banjir sudah reda, kapal dapat berlabuh di Bukit Zuhdi yang pada beberapa riwayat jatuh pada tanggal 10 Muharram juga. Lalu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mengajarkan tauhid kepada Raja Namrud, raja yang menyembah berhala. Nabi memenggal kepala berhala, lalu menggantungkan kapal yang digunakan untuk memenggal berhala kecil ke leher berhala besar. Ketika Nabi dipanggil dan ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami?" Beliau menjawab, "Tanyakanlah pada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Kemudian Nabi diikat dan dibakar. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Nabi Ibrahim pun selamat dari peristiwa pembakaran tersebut. Peristiwa ini terjadi di tanggal 10 Muharram. Lalu pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang masuk penjara karena diduga merayu istri Al-Aziz. Suatu saat, raja bermimpi dan mencari tahu arti dari mimpinya kepada beberapa penafsir mimpi. Akan tetapi, semua penafsir mimpi mengatakan itu adalah mimpi yang tak berarti. Sampai pelayan raja pun tampil dan mengatakan ada seorang penafsir mimpi yang sangat mahir. Pelayan lalu membawa penafsir mimpi itu atas permintaan sang raja. Penjelasan mimpi yang diberikan Nabi Yusuf dipercaya raja, lalu diaplikasikan di dunia nyata. Sampai akhirnya kerajaan selamat dari krisis musim kering berkepanjangan. Sebagai bentuk hadiah, pada tanggal 10 Muharram, raja membebaskan Nabi dan diangkat menjadi bendahara negara. Pada zaman Nabi Yunus alaihissalam, Nabi yang sudah berdakwah selama 33 tahun, merasa kesal kepada kaumnya karena tidak ada yang beriman kecuali sangat sedikit sekali. Dalam kekesalannya meninggalkan kaumnya setelah mengatakan akan datangnya azab Allah Ta'ala kepada mereka. Beliau lari ke kapal yang penuh penumpang
Dan karena kapal tersebut terlalu penuh, diputuskan untuk diundi siapa yang harus turun dari kapal dengan cara undian. Hasil undian itu menyatakan Nabi harus turun dari kapal dan dibuang ke laut. Kemudian beliau dimakan oleh ikan yang sangat besar. Konon adalah ikan paus. Ikan tersebut menelan dan membawa beliau ke lautan dalam. Dalam kegelapan, Nabi berdoa dan memohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi lalu mengeluarkan Nabi dari perut ikan ke daratan tandus dalam keadaan sakit yang konon datang juga pada tanggal 10 Muharram. Pada zaman Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang dianugerahi harta dan keluarga yang sangat berkecukupan, hingga Allah Ta'ala menguji dengan memberikan penyakit kulit dan merenggut harta dan keluarga beliau. Hingga istrinya pun yang terakhir bertahan, akhirnya meninggalkan beliau. Ketika Nabi Ayub akhirnya dengan malu-malu kepada Allah Ta'ala meminta untuk kesembuhan atas sakitnya, Allah Ta'ala mengabulkan doanya dan menyembuhkan sakitnya pada 10 Muharram. Dan keluarga serta hartanya berangsur-angsur pulih dan lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang saat itu melawan Raja Fir'aun, Allah Ta'ala menganugerahkan mukjizat untuk membelah lautan. Di saat pasukan Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi terdesak, ketika pasukan Nabi sudah naik ke permukaan, sedangkan pasukan Fir'aun masih di lautan yang terbelah, Allah Ta'ala mengembalikan laut ke kondisi semula pada tanggal 10 Muharram, sehingga Fir'aun beserta pasukannya tenggelam di lautan tanpa ada yang selamat. Selain hal-hal yang terjadi di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, ada juga beberapa kejadian yang terjadi di masa sekitar kehidupan Rasulullah SAW di bulan Muharram. Beberapa di antaranya adalah munculnya tekad untuk hijrah ke Madinah, terjadinya perang peristiwa Khaybar yang hasil akhirnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin, lalu wafatnya Umar bin Khattab setelah ditusuk ketika sholat subuh, dan salah satunya adalah terjadinya musibah, salah satu fitnah terbesar bagi kaum muslimin, yaitu meninggalnya cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain, di tempat bernama Karbala. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala terjadi karena Husain tetap pergi memenuhi panggilan orang-orang Kufah, sedangkan para sahabat Rasulullah SAW sudah mencegahnya. Niatnya baik untuk mencoba menegakkan kebenaran. Di tengah jalan juga sudah diberikan tanda-tanda bahwa hal ini tidak bisa dilanjutkan. Berhubung pasukan yang dibawa Husain tetap menginginkan lanjut sebagai pemimpin, Husain memilih untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya Husain dan pasukannya dizalimi. Harus terjadi perang dengan kondisi yang sangat tidak seimbang. Pasukan Husain tidak sampai 100 orang melawan 5.000 pasukan. Puncaknya terjadi ketika seluruh pasukan Husain meninggal. Tidak seorang pun yang selamat kecuali Husain seorang. Beliau menolak dijadikan tawanan. Lalu ada panah yang mengenai beliau. Lalu disusul orang-orang lain yang mengeroyok beliau hingga beliau meninggal syahid insyaallah. Peristiwa Karbala selain merenggut Husain yang merupakan ahlul bait keturunan Rasulullah SAW, juga merenggut sekurang-kurangnya 4 anak Ali bin Abi Thalib, 2 anak Husain, 3 anak Hasan, dan total ahlul bait yang meninggal dalam peristiwa ini dari Husain dan kerabatnya sekitar 16 orang. Tentu ini adalah suatu kehilangan yang besar bagi kaum muslimin. Di sisi yang lain, bulan Muharram dikenal di kalangan Jawa sebagai bulan Suro. Nama bulan Suro konon diambil dari kata Asyura yang dalam bahasa Arab berarti 10, atau lebih dikhususkan lagi bermaksud dikaitkan dengan Asyura Muharram atau 10 Muharram. Nama ini diambil karena spesialnya tanggal Asyura Muharram menurut pandangan peradaban umat Jawa saat itu. Dengan beragam peristiwa yang terjadi di dalamnya pun semakin memperdalam kesan spesial bulan ini, sehingga muncullah pengistimewaan bulan, bahkan hari 10 Muharram di mata masyarakat Jawa saat itu. Salah satu yang paling terkenal
adalah larangan menyelenggarakan kegiatan atau hajatan di bulan tersebut. Masyarakat Jawa meyakini bahwa saking spesialnya bulan ini, masyarakat biasa atau hamba dianggap terlalu lemah atau tidak akan kuat menyelenggarakan kegiatan di bulan ini, sehingga yang mampu menjalankan hajatan hanyalah kaum raja atau sultan. Bahkan akhirnya dilaksanakanlah pula beragam ritual-ritual kesultanan di tanggal 10 bulan Suro. Nah, para sobat sejarah, terlebih lagi untuk yang berasal atau mungkin punya keluarga orang Jawa, mungkin kita seringkali dapat banyak wejangan, larangan atau pantangan dari keluarga atau orang tua kita. Selain larangan di bulan Muharram seperti larangan untuk menyelenggarakan acara pernikahan atau hajatan lain, ada juga beberapa pantangan seperti larangan keluar rumah atau berada di luar rumah saat mendekati waktu maghrib, takut nanti dibawa setan, atau mungkin larangan menyisakan makanan yang takut nanti ayamnya meninggal. Bahkan ada juga yang kalau makan dan minum sambil berdiri akan merubah orang tersebut menjadi hewan. Di zaman kita saat ini tentu sulit meyakini pantangan-pantangan tersebut karena beberapa tidak logis. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita juga diberikan kemudahan untuk mengakses informasi-informasi apapun, dan kita pun akan dapat menemukan bahwa pantangan-pantangan tersebut dekat dengan ajaran kebaikan. Beberapa di antaranya pun juga bahkan didukung ada hadis sahih yang menganjurkan untuk melakukan pantangan yang sama persis dengan hikmah pantangan orang Jawa. Hikmah yang bisa kita ambil adalah agar kita bisa lebih lapang diri, memberikan prasangka baik kepada orang lain. Bisa jadi orang-orang Jawa terdahulu mungkin diperkenalkan Islam dengan cara yang paling bisa mereka terima. Yang penting tetap bisa mengamalkan intisari ajarannya. Bisa jadi juga para pendahulu sebenarnya mengetahui kebenaran, bahwasannya beberapa yang mereka katakan adalah perintah Allah Ta'ala, tapi mereka belum sempat mampu mengutarakan penjelasan ilmiahnya. Bahkan secara garis besar, bulan Muharram sangat mulia sebagai bulan haram. Tapi memang hanya bulan Muharram lah bulan haram yang di dalamnya banyak sekali kejadian-kejadian yang mampu direnung. Setiap kita melakukan keburukan di bulan haram, dosanya berlipat, kebaikan pun serupa. Jika dilakukan, ganjarannya berlipat. Hal ini mungkin jika kita berkaca ke zaman dahulu. Mungkin metode yang paling tepat adalah menghubungkan hal-hal yang berbau kedaerahan yang ada di zaman tersebut yang lebih kental dengan kepercayaan adat istiadat. Jika kita mampu mencoba berbaik sangka, termasuk terhadap hal-hal yang terjadi di bulan Muharram, itu akan semakin mampu membuat cara komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita lebih baik. Bukankah wajar semakin jauh jarak sesuatu dengan cahaya, bisa jadi yang dia terima adalah bias cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Sebagai manusia, tanggung jawab kita adalah terus mencari kebenaran dan terus mencari cahaya kebenaran, cahaya terbaik yang mampu menuntun dan menempatkan kita di akhir terbaik dari kehidupan kita di dunia. Kami dari High Story pamit undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya, dan terus cari cahaya kebenaran walau itu dari masa lalu yang paling dalam.